Nah, jadi gitu guys, berawal dari ditolaknya Kahar Muzakar. Teman-teman kan tadi udah kenal ya Kahar Muzakar. Nah, jadi Kahar Muzakar tuh dulunya kan seorang pejuang gitu ya. Seorang pejuang yang memang membela bangsa, mengorbankan segalanya, nyawanya bahkan gitu kan, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini sendiri. Tapi ketika bangsa Indonesia telah merdeka, kenapa beliau tidak lagi terlibat, tidak lagi dilibatkan gitu ya dalam pemerintahan, dalam kemiliteran gitu. Jadi di sini ke GSS yang dulunya bergerak di bidang non militernya gitu kan untuk membela bangsa, lalu diberhentikan lewat kebijakan Rera. Ini tuh tentunya jadi sebuah yalah kabar buruk gitu untuk Kahar Muzakar dan juga KGSS, yaitu laskar-laskar di Sulawesi Selatan. Nah, saat itu KGSS ingin terlibat ke dalam APRI sehingga Kahar Muzakar berbicara kepada pemerintah gitu kan bahwa saya nih dulu ikut berperang loh, saya ikut bergerilya dulu gitu. Jadi apakah saya memiliki kesempatan gitu untuk terlibat ke dalam APRI? Saat itu pemerintah tidak langsung bisa menerima Kahar Muzakar dan KGSS untuk bergabung ke dalam APRI karena ya tadi di kemiliteran kita tuh ya perlu syarat, perlu proses. Tapi pada saat itu pemerintah tidak langsung kayak menolak. Pemerintah hanya mengatakan, oke, nanti kita akan coba untuk membentuk Brigade Hasanuddin namanya. Nah, Brigade Hasanuddin itu ya isinya adalah laskar-laskar dari Sulawesi Selatan yang memang akan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dan saat itu pemerintah meminta Kahar Muzakar untuk ya udah kamu reorganisasi aja laskar-laskar di Sulawesi Selatan, persiapkan mereka agar mereka tuh siap untuk jadi bagian dari APRIS. Ya pastinya Kahar Muzakar semangat dong kayak, wah aku punya kesempatan nih gitu. Oke, aku akan kembali ke Sulawesi dan aku akan memimpin teman-temanku agar mereka layak untuk dalam APRIS gitu kan, bergabung ke dalam APRIS. Seiring berjalannya waktu, dan mereka pun nggak mereka ya, Kahar Muzakar tuh datang ke salah satu komandan militer di sana, yaitu Letnan Kawilarang. Di sana tuh Kawilarang ditemui oleh Kahar Muzakar, dan di mana ketika Kahar Muzakar bertemu dengan Kawilarang, justru Kahar Muzakar mendapatkan sebuah perlakuan yang kurang menyenangkan gitu, bahkan semi pengkhianatan karena sama pemerintah dijanjikan akan membuat Brigade Hasanuddin. Nah, Kawilarang malah membuat sebuah dekret untuk menolak dan kayak menentang KGSS masuk ke dalam APRIS, meminta seluruh masyarakat militernya gitu ya, kayak warga TNI-nya, ya anggota TNI-nya untuk tidak lagi mengangkat KGSS ke dalam APRIS. Yang tentunya ini akan menjadi sangat-sangat mengecewakan gitu untuk Kahar Muzakar, dan ya Kahar Muzakar marah. Kahar Muzakar merasa dikhianati, Kahar Muzakar overthinking gitu, kayak saya sudah diberikan sebuah perjanjian gitu kan, kayak nanti dibuatkan Brigade Hasanuddin, tapi ketika saya menghadapi Kawilarang, kenapa saya malah ditolak dan malah sebuah dekret untuk jangan menerima KGSS, jangan mengangkat, udah lupain aja KGSS, lupain aja laskar-laskar ini gitu. Sakit hati dong, sakit hati gak sih kalian? Sakit ya kan, kasihan banget Kahar Muzakar. Oke, nah karena semua itu telah terjadi, Kahar Muzakar marah bersama dengan batalan-batalannya, mereka tuh kabur dan bersembunyi di hutan. Karena kekecewaan Kahar Muzakar, KGSS ditolak ke dalam APRIS, bahkan kan ya KGSS itu dulu kan terlibat dalam gerilya gitu waktu perang melawan Belanda sebelum kemerdekaan gitu. Jadi KGSS dan Kahar Muzakar kabur ke hutan, bersembunyi di hutan untuk melakukan gerilya. Nah, kabar itu sampai ke pemerintahan bahwa ini Kahar Muzakar nih kecewa, Kahar Muzakar nih marah gitu kan, kayak terhianati, mereka akan melakukan sebuah perlawanan dan mereka bersembunyi di hutan. Pemerintah yang mendengar kabar ini tentunya nggak diam aja gitu, aduh Kahar Muzakar marah nih gitu kan. Jadi akhirnya pemerintah tuh kayak berusaha membujuk, merayu Kahar Muzakar dan KGSS untuk keluar dari hutan dengan cara yaitu mengatakan gitu ya, pemerintah itu mengatakan kepada KGSS bahwa ya udah kali itu pasti kok bakal dibentuk Brigade Hasanuddin gitu. Mereka tuh pasti dibuatkan Brigade Hasanuddin dan akan dilibatkan ke dalam kemiliteran, dan saat ini mereka diminta gitu untuk udah masuk aja ke CTN, namanya itu CTN ya. Jadi CTN tuh kayak kelompok kecil dari kemiliterannya, sehingga belum resmi-resmi banget masuk APRIS-nya, tapi mereka tuh jadi kayak ya kelompok kecil dari kemiliteran itu. Nah, karena memang pada dasarnya KGSS tuh emang cinta sama tanah airnya gitu kan, ingin membela bangsa, ingin terus berjuang, akhirnya KGSS tuh luluh melunak dan mereka keluar dari mana, dari hutan. KGSS keluar dari hutan, dan setelah KGSS keluar dari hutan, akhirnya mereka akan dilaksanakan pelantikan dari pembentukan Brigade Hasanuddin. Nah, tibalah kita ke saat pelantikan Brigade Hasanuddin ini ya. Nah, pada saat pelaksanaan di mana nanti tuh akan ada di mana pelantikan Brigade Hasanuddin ini, batalion Kahar Muzakar malah dilantik oleh Letnan Kosasih tanpa sepengetahuan dari Kahar Muzakar. Dan itu pasti jadi kabar yang tidak mengenakan lagi untuk Kahar Muzakar. Kahar Muzakar merasa dikhianati, merasa dibohongi dan dikecewakan kembali
Bayangin, dia tuh ketuanya, Kahar Muzakar tuh pemimpinnya. Letnan Kosasi melantik batalion-batalion KGSS, batalion-batalion Kahar Muzakar menjadi Brigadir Hasanuddin tanpa sepengetahuan dari Kahar Muzakar, di mana posisinya saat itu Kahar Muzakar juga belum dilantik, dan posisi Kahar Muzakar di KGSS adalah sebagai pemimpinnya. Marah lagi ke Kahar Muzakar, kabur dia. Dia akhirnya memilih untuk kabur bersama dengan batalion-batalion dari KGSS yang belum sempat dilantik oleh Letnan Kosasi. Sedih ya, kasihan banget ya, kayak aduh bertubi-tubi banget gitu, di PHP-in, dikecewain, sehingga akhirnya disitulah puncak dari kemarahan Kahar Muzakar yang melakukan pemberontakan besar-besaran kepada pemerintahan. Nah, aktivitas-aktivitas dari Kahar Muzakar dengan KGSS ini tuh kan mulai terendus gitu ya sama Kartosuwiryo, sehingga pada tahun 1951 tuh mulai mulai terkomunikasikan lah gitu ya, mulai terhubung antara Kahar Muzakar dengan Kartosuwiryo, sehingga akhirnya gitu kan pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakar dan KGSS resmi bergabung NII, karena ya Kahar Muzakar dan KGSS selama ini nggak diterima sama pemerintah, dikhianati, dikecewakan, dibuat marah gitu kan dengan pengkhianatannya. Sedangkan di sini Kartosuwiryo meminta Kahar Muzakar untuk udah kamu jadi panglimanya aku aja ya gitu, kayak kamu jadi panglimanya aku, biarkan aku yang jadi pemimpinnya, kamu bisa memimpin angkatan perang kamu gitu kan, kayak teman-teman kamu yang pejuang-pejuang kamu ya. Seneng dong, kita dihargai, kita pastinya memilih sama orang yang mau menghargai kita ya kan. Ya udah, jadi Kahar Muzakar gabunglah ke NII, mendeklarasikan ya, maksudnya tuh resmi bergabung ke NII pada tanggal 7 Agustus 1953. Disitulah terjadi pergerakan di ITI di Sulawesi Selatan.